Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iswahyudi Joko, SSI MPD, terima kasih telah berkesempatan hadir di seminar hasil saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika terhadap pemahaman konsep matematika pada bangun ruang kelas 8. Yang pertama, latar belakang. Matematika adalah mata pelajaran penting yang diajarkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia karena berisi konsep-konsep logis, konkret, dan sistematis yang mendukung kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa. Namun banyak siswa menganggap matematika sulit dipahami karena sifatnya yang abstrak dan penggunaan simbol serta rumus yang kompleks. Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa seringkali menjadi penghambat dalam menyelesaikan soal maupun mengaplikasikan konsep di bidang lain. Hal ini terjadi di SMP Negeri 1 Depok, di mana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 8 masih tergolong sangat rendah. Siswa terlihat bingung dan tak mengerti apa yang disampaikan. Siswa cenderung menghafal materi dan rumus yang diberikan tanpa memahami maksud dari isi materinya. Media pembelajaran yang digunakan belum memanfaatkan perkembangan teknologi. Melihat masalah tersebut, penggunaan media pembelajaran dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada bangun ruang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika terhadap pemahaman konsep matematika pada bangun ruang kelas 8. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah pengembangan media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika materi bangun ruang kelas 8 memenuhi kriteria valid? Yang kedua, apakah pengembangan media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika materi bangun ruang kelas 8 memenuhi kriteria praktis? Tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh media pembelajaran game Keraton Math Quiz yang valid sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memperoleh media pembelajaran game Keraton Math Quiz yang praktis sebagai media pembelajaran. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Untuk manfaat praktis yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, teori belajar Van Hill menjelaskan mengenai perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Dalam teori ini, siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui 5 tahap, yaitu level 1 tahap pengenalan, level 2 tahap analisis, level 3 tahap pengurutan, level 4 tahap edukasi, dan level 5 tahap akurasi. Yang kedua, teori behavioristik, yaitu belajar membutuhkan adanya stimulus dan respon yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Stimulus dalam penelitian ini berupa media pembelajaran game Space Advance. Dengan adanya media tersebut diharapkan peserta didik memahami materi matematika dengan mudah dan hasil belajar peserta didik banyak yang memenuhi kriteria kategori tuntas. Yang ketiga, teori belajar menurut Vygotsky cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran berbasis etnomatematika, di mana dalam pendekatan ini peserta didik akan belajar matematika melalui budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka.
Penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kumawati pada 2023. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran interaktif Android Si-Inka yang valid dan praktis. Uji efektivitas dengan N-gain 0,6 kategori sedang menunjukkan media ini mampu meningkatkan pemahaman matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Yang kedua, penelitian oleh Bambang Setiawan pada 2021. Penelitian ini menghasilkan game edukasi matematika berbasis Android bertema Lawang Sewu. Validasi ahli media memperoleh nilai 8,58% dan materi 85%, menunjukkan produk layak dan valid. Angket siswa memperoleh nilai 92,77%, mengindikasikan produk praktis untuk pembelajaran dan siap disebarluaskan. Yang ketiga, penelitian oleh Ulfa Zaim Lutfiah pada 2020. Penelitian ini menghasilkan game edukasi beruang pintar sebagai media pembelajaran mandiri. Validasi ahli materi memperoleh nilai 86,85% dan media 86,74%, menunjukkan game ini valid. Uji coba dengan siswa menghasilkan respon 81%, menunjukkan game ini praktis dan layak digunakan untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Kerangka penelitian. Permasalahannya yang pertama, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal yang memerlukan penerapan konsep matematis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan guru selama pembelajaran kurang variasi atau monoton. Yang ketiga, siswa kurang tertarik dan tidak termotivasi selama pembelajaran matematika. Solusinya yaitu pengembangan media pembelajaran game berbasis matematika terhadap pemahaman konsep matematika pada bangun ruang kelas 8. Kelebihannya, media pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi berbentuk Android, media pembelajaran etnomatematika membantu peserta didik menghubungkan matematika dengan budaya. Yang ketiga, media pembelajaran inovatif, menarik, dan menyenangkan. Harapannya, media pembelajaran berbasis etnomatematika sebagai media pembelajaran valid. Yang kedua, media pembelajaran berbasis etnomatematika sebagai media pembelajaran praktis. Itu menghasilkan media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika yang valid dan praktis terhadap pemahaman konsep matematika pada bangun ruang kelas 8. Hipotesis dari penelitian ini yaitu satu, media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis etnomatematika sebagai media pembelajaran yang valid. Yang kedua, media pembelajaran game Keraton Math Quiz berbasis matematika sebagai media pembelajaran yang praktis. Ketiga, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu Research and Development. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIY. Model pengembangan ADDIY terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Depok yang berada di Desa Keduanan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai Februari tahun 2025. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Instrumen penelitian dari penelitian ini yaitu instrumen validasi ahli media, instrumen validasi ahli materi, instrumen angket respon guru, dan instrumen angket respon siswa. Analisis validasi. Angket validasi yang telah dibuat akan dinilai oleh ahli media dan ahli materi untuk diberikan skor pada masing-masing indikator penelitian pada media pembelajaran.
agar dapat diketahui valid atau tidaknya. Kemudian dianalisis, yaitu X sama dengan X per N. Untuk X yaitu skor rata-rata, jumlah skor, dan N jumlah butir. Analisis kepraktisan. Analisis respon guru dan siswa digunakan untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran. Dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Untuk keterangan, X yaitu skor rata-rata, sigma X yaitu jumlah skor, N yaitu jumlah butir. Bab 4, hasil penelitian. Untuk gambaran umumnya yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu Research and Development dengan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Depok yang berada di Desa Keduanan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai Februari tahun 2025. Subjek penelitian pengembangan ini adalah 10 siswa kelas 8H sebagai uji kelompok kecil dan 31 siswa 8C sebagai uji lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengetahui permasalahan awal, wawancara untuk mengetahui lebih dalam, dan dokumentasi. Tahap analisis, yaitu yang pertama analisis masalah. Metode pembelajaran yang dilakukan guru masih konvensional dan monoton, sehingga membuat siswa merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung. Analisis karakteristik peserta didik. Peserta didik merasa bosan dan malas dalam pembelajaran, seringkali dipengaruhi oleh metode pengajaran yang kurang variasi, tidak interaktif, dan tidak menggunakan media yang menarik. Yang ketiga, analisis kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Depok menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Itu tahap desain. Saya mendesain awal untuk media pembelajaran game Keraton Medquiz. Itu seperti ini. Untuk tahap pengembangan, yang pertama, pembuatan produk. Ini adalah hasil pembuatan produk awal media pembelajaran Keraton Medquiz. Untuk hasil validasi ahli materi, yang pertama pada aspek materi memperoleh nilai rata-rata 3,23 dengan kriteria cukup valid. Aspek soal memperoleh rata-rata 3,16 dengan kriteria cukup valid. Aspek pendekatan pembelajaran memperoleh rata-rata 3,16 dengan kriteria valid. Nilai akhir dari validasi ahli materi memperoleh rata-rata 3,18 dengan kriteria cukup valid. Validasi ahli media. Aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 3,26 dengan kriteria valid. Aspek keterampilan visual memperoleh rata-rata 3,6 dengan kriteria valid. Aspek rekayasa perangkat lunak memperoleh rata-rata 3,2 dengan kriteria cukup valid. Aspek informasi media memperoleh rata-rata 3,3 kriteria valid. Nilai akhir dari validasi ahli media yaitu 3,34 dengan kriteria valid. Tahap pengembangan. Ini adalah hasil kritik saran dari uji kelompok kecil. Ini kepraktisan respon dari siswa. Pada aspek tampilan,
memperoleh rata-rata 3,67 dengan kriteria sangat praktis. Aspek rekayasa perangkat lunak memperoleh rata-rata 3,52 dengan kriteria sangat praktis. Aspek penyajian materi memperoleh rata-rata 3,63 dengan kriteria sangat valid. Aspek manfaat memperoleh rata-rata 3,72 dengan kriteria sangat valid. Rata-rata nilai kepraktisan dari respon siswa yaitu 3,63 dengan kriteria sangat praktis. Kepraktisan respon guru. Yang pertama, aspek penyajian media. Memperoleh rata-rata 3,14 dengan kriteria praktis. Aspek kesesuaian bahasa yaitu 3,16 dengan kriteria praktis. Aspek isi materi memperoleh rata-rata 3,7 dengan kriteria praktis. Rata-rata kepraktisan respon guru yaitu 3,12 dengan kriteria praktis. Pembahasan media pembelajaran game Keraton Medquiz valid. Hasil validasi ahli materi memperoleh rata-rata nilai aspek materi sebesar 3,23. Aspek soal sebesar 3,16 dan aspek pendekatan pembelajaran sebesar 3,16, sehingga memperoleh nilai akhir sebesar 3,18 dengan kriteria cukup valid. Aspek materi memperoleh nilai tertinggi. Hal ini dikarenakan materi yang disajikan dalam game Keraton Medquiz telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta kurikulum yang digunakan. Materi yang disajikan lengkap dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Sementara itu, aspek soal dan pendekatan pembelajaran memperoleh nilai yang sama dan lebih rendah dari aspek materi, dikarenakan isi soal dan pendekatan pembelajaran berbasis matematika masih perlu dikembangkan agar lebih optimal. Hasil validasi ahli media memperoleh rata-rata aspek bahasa sebesar 3,26, aspek keterampilan visual sebesar 3,6, aspek perangkat lunak sebesar 3,12, dan aspek informasi tentang media sebesar 3,3, sehingga memperoleh nilai akhir sebesar 3,4 dengan kriteria valid. Aspek keterampilan visual memiliki rata-rata nilai tertinggi. Hal ini dikarenakan tampilan dalam game Keraton Medquiz didesain semenarik mungkin, sesuai dengan karakteristik siswa. Aspek rekayasa perangkat lunak memiliki rata-rata terendah, karena hal ini dikarenakan kelancaran media saat digunakan masih kurang, media pembelajaran mengalami bug atau loading yang lama, sehingga pengguna merasa kurang nyaman. Pembahasan media pembelajaran game Keraton Medquiz praktis. Hasil respon guru pada aspek penyajian media pembelajaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,14. Aspek kesesuaian bahasa memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,16 dan aspek isi materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,17. Nilai akhir dari respon guru memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,12 dengan kriteria praktis. Aspek kesesuaian bahasa memperoleh kriteria rata-rata tertinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa dalam media pembelajaran game Keraton Medquiz sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan kata dan kalimat yang jelas dan tidak mengandung makna ganda, sehingga mudah dipahami oleh penggunanya. Aspek isi materi memperoleh kriteria rata-rata terendah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan isi materi agar lebih optimal dalam mendukung pemahaman konsep bangun ruang yang diajarkan dan meningkatkan kepraktisan media pembelajaran. Hasil respon siswa pada aspek tampilan memperoleh nilai rata-rata 3,67, aspek rekayasa perangkat lunak memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52,
Aspek penyajian materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63 dan aspek manfaat memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,72. Aspek manfaat memperoleh nilai rata-rata tertinggi. Hal ini dikarenakan game Keraton Mad Quiz sangat bermanfaat bagi siswa terhadap pemahaman konsep bangun ruang dengan tampilan yang menarik dan disusun sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga dapat menarik minat belajar siswa dan lebih mudah untuk memahami materi. Aspek rekayasa perangkat lunak memperoleh kriteria rata-rata terendah. Hal ini dikarenakan kelancaran media pembelajaran game Keraton Mad Quiz masih perlu diperbaiki. Nilai akhir dari respon siswa sebesar 3,63 dengan kriteria sangat praktis. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, media pembelajaran game Keraton Mad Quiz yang dikembangkan valid untuk siswa atau pengguna dibuktikan dengan hasil rata-rata penilaian ahli media sebesar 3,34 dan ahli materi sebesar 3,18. Berdasarkan penilaian ahli media pembelajaran yang dikembangkan masuk dalam kategori valid, maka media pembelajaran game Keraton Mad Quiz berbasis etnomatematika materi bangun ruang kelas 8 valid dan dapat diuji cobakan. Yang kedua, media pembelajaran game Keraton Mad Quiz yang dikembangkan sangat praktis, berdasarkan penilaian siswa dan guru, dibuktikan dengan hasil angket respon siswa sebesar 3,63 dan guru sebesar 3,12. Berdasarkan hasil uji coba media pembelajaran yang dikembangkan mendapat nilai respon positif atau sangat baik melalui angket. Maka media pembelajaran game Keraton Mad Quiz berbasis etnomatematika kelas 8 yang dikembangkan sangat praktis digunakan sebagai media pembelajaran. Saran. Yang pertama, media pembelajaran game Keraton Mad Quiz dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi lainnya, agar dapat diperluas dan tidak hanya terbatas pada materi bangun ruang. Yang kedua, perlu ditambahkan lebih banyak level dan soal pada media pembelajaran game Keraton Mad Quiz, agar siswa lebih tertantang dalam mengerjakan serta dapat diedit oleh guru. Yang ketiga, penelitian selanjutnya media pembelajaran game Keraton Mad Quiz dapat diunduh di Android atau iOS. Yang keempat, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut secara uji coba skala besar di berbagai sekolah agar media pembelajaran game Keraton Mad Quiz dikenal oleh siswa maupun guru secara lebih luas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.